Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saudara, saya tetap mengharapkan saudara membaca semua pada bagian ini dan saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonathan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Ziba?' Jawabnya, 'Hamba Tuhanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Ziba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Jonathan yang cacat kakinya.' Berkatalah Ziba kepada raja, 'Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya, dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang.'" Ya, saudara sekalian, Mephiboset kira-kira waktu itu 5 tahun, anak dari Jonathan, sahabat Daud. Masih ingat ya, Jonathan adalah sahabatnya Daud, cucu dari Saul, tetapi cacat, kakinya lumpuh karena waktu itu ada satu kecelakaan ketika inang pengasuhnya berlari-lari dan kepleset begitu ya. Setelah kematian Ishi-Boshet, maka Daud menjadi raja di usia 30 tahun. Selisih usia Daud dan Mephiboset adalah pada waktu itu 25 tahun. Selama 2 tahun Ishi-Boshet menjadi raja, ia tidak memperdulikan Mephiboset keponakannya. Jadi saudara sekalian, sewaktu ya sepupuannya ini ya, pamannya lah begitu ya, pamannya menjadi raja, karena dia ini cacat, maka tidak ada yang peduli. Padahal sebenarnya Jonathan itu mengalah untuk menjadi raja karena Daud lah yang harus menjadi raja. Nah, ini adalah anaknya Jonathan begitu. Tetapi diperlakukannya sungguh luar biasa, ya tersisih begitu ya, karena mungkin cacat. Dari kecil sudah cacat sehingga dianggap tidak bisa apa-apa. Boleh dikatakan si Mephiboset ini ya menjadi orang yang tidak berguna sepanjang hidupnya. Lalu kemudian diperkirakan ketika Mephiboset dipanggil Daud ke istana, itu usianya 22 tahun. Karena ia telah memiliki anak Mika. Ya, range-nya kira-kira sedemikian begitu ya. Dari Daud menjadi raja sampai Mephiboset dipanggil oleh Daud, ia bersembunyi di rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, di ayat yang kelima. Jadi memang suka tidak suka, Mephiboset masih takut dengan Daud, karena dia adalah keturunannya Saul, yang tanda petik nih, kalau zaman-zamannya dinasti kekaisaran kan, keturunannya kaisar itu kan yang pertama kali harus dibunuh, supaya tidak ada balas dendam di kemudian hari oleh raja yang baru begitu. Nah, Mephiboset berpikir bahwa Daud itu akan seperti itu. Itu karena lazim pada zaman itu bahwa yang menang atas sebuah dinasti kerajaan, dia pasti akan membunuh semua keturunan raja yang dikalahkannya. Sehingga Mephiboset sepanjang usianya, sepanjang umurnya itu bersembunyi. Bahkan Daud pun tidak tahu kalau Mephiboset itu masih ada dan tinggal di rumah Makir bin Amiel. Mengapa Daud menyelamatkan Mephiboset? Karena perjanjian Daud dengan Jonathan dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai dengan 17. Bahwa Daud berjanji segala keturunan Jonathan itu akan tetap dipeliharanya lah begitu ya, tetap tidak akan dibunuh dan lain sebagainya. Karena Jonathan telah menyerahkan tahtanya yang seharusnya dia menjadi raja kepada Daud, karena Jonathan taat kepada Tuhan untuk menyerahkan tahtanya kepada Daud. Nah saudara, ini pengorbanan yang tidak gampang. Oleh karena itu Daud melihat pengorbanan ayahnya yang sangat besar ini, tetapi apa yang didapatkan oleh anaknya sangat tidak sebanding begitu. Oleh karena itu ketika Daud mengingat perjanjiannya ini, maka dia mencari keturunan Jonathan supaya dia menepati janjinya ini, mengingat pengorbanan Jonathan yang tidak kecil. Daud juga menyelamatkan Mephiboset dari hukuman mati kalau dibandingkan dengan 2 Samuel 21 ayat 7 nantinya ya. Nah, artinya apa? Ya, seharusnya memang tadi ya, bahwa Mephiboset ini bisa dibunuh
bukan oleh Daud ya, tapi mungkin anak-anaknya dan lain sebagainya, karena dia adalah cikal bakalnya keturunan Saul. Dia keturunan Saul dan bisa mengakibatkan terjadi revolusi, bisa menentang Daud di kemudian hari. Tetapi karena Daud itu melindungi Mephiboset, artinya dia menyambut Mephiboset, maka Mephiboset ini terlindungi dengan sangat baik. Nah, alasan berikutnya adalah Daud itu mengembalikan segala harta Saul kepada Mephiboset. Kan bukannya dia ini cucunya Saul, masa dikembalikan begitu ya? Artinya kan ya automatically dong, dia cucunya pewaris tahta begitulah, pasti kan mewarisi semua harta kekayaan Saul. Tetapi kenapa seolah-olah kayak diserahkan kembali begitu ya? Nah, logikanya begini. Jika Mephiboset diasuh oleh Ziba dari usia 5 tahun sampai 22 tahun, maka kurang lebih Ziba menguasai harta keluarga Saul itu selama 17 tahun. Sehingga Ziba ini seorang pembantu mempunyai pembantu hamba begitu sampai ke 20 orang. Jadi kebayangkan menggaji 20 orang itu tuh bukan perkara kecil begitu ya. Untuk ngurusin seorang Mephiboset yang cacat. Saya rasa sih tidak perlu sampai semeriah begitu ya, sampai ada 20 hamba. Maka kemungkinan besar Ziba ini yang menguasai hartanya Saul, dan Daud tahu. Daud tidak suka walaupun Saul itu tanda petik lah memang musuh Daud begitu ya, tetapi Daud tidak demikian. Gak boleh, ini adalah haknya Mephiboset, kok bisa diambil oleh orang lain gitu ya, apalagi oleh hambanya dan dikuasai. Dan kita tidak tahu bagaimana perlakuan Ziba selama ini begitu ya terhadap Mephiboset, apakah dia diperlakukan adil, tidak adil, dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas, Ziba ini menguasai hartanya Saul, sehingga Daud perlu mengembalikannya kepada Mephiboset. Dan juga Daud memulihkan kehidupan Mephiboset dan tinggal di istana sampai lama, makan semeja bersama dengan dia. Ini bukan hal yang kecil, ini bukan sebuah simbol-simbolan, tetapi ini luar biasa. Ini adalah sebuah penghargaan Daud seperti memulihkan Mephiboset, seperti ya you are the king gitu ya. Kamu itu adalah anak raja lah, kira-kira demikian. Karena papamu yang seharusnya menjadi raja. Tetapi aku akan memperlakukanmu seperti anak raja. Saya melihat di sini Daud itu sungguh luar biasa menepati janjinya. Bahkan dia memberikan lebih daripada janjinya, daripada yang diucapkan kepada Jonathan. Dan itu benar-benar diaplikasikannya, dinyatakannya dalam pemeliharaannya. Dia mengembalikan harta kekayaan Mephiboset, bahkan boleh dibilang derajatnya Mephiboset yang tadinya sembunyi menjadi tampil di istana dan aman. Ya, saudara sekalian, seorang Daud saja bisa menepati janjinya kepada Jonathan dengan sangat baik. Padahal Jonathan sudah meninggal. Apakah nanti misalnya Daud mengingkarinya, pasti Jonathan nggak tahu lah, orang sudah meninggal begitu ya. Tetapi Daud sungguh-sungguh menepatinya. Bahkan lebih daripada itu, janji itu dinyatakan kepada Mephiboset, seorang anak yang cacat. Sampai 2 kali penulis itu mengatakan dia seorang anak yang cacat, seorang yang tidak berguna, seorang yang boleh dibilang nggak layak untuk bisa menerima janji seindah itu, sebaik itu. Bahkan benar-benar memulihkan keadaan hidupnya dengan sungguh sangat luar biasa. Baik derajat kehidupannya, baik itu juga uangnya, hartanya, dan lain sebagainya. Saudara, apalagi kita di mata Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa Dia akan memelihara kehidupan kita, Dia memberikan kekuatan, pengharapan. Itu yang kita pegang, karena Tuhan pasti akan menyatakan janji itu kepada kita. Padahal siapakah kita? Kita manusia berdosa, manusia yang penuh dengan banyak kelemahan. Tetapi janji Tuhan itu tidak memandang siapa diri kita. Janji Tuhan itu memandang bagaimana iman kita merespon janji Tuhan itu. Apakah benar-benar kita imani atau tidak kita imani. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah janji Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita hari ini.